Shalom, Shalom. kita berjumpa kembali dalam acara Worship in Morning pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, biar kiranya hari ini kita mau datang memuji menyembah Tuhan lewat pujian penyembahan kita. Dan kita juga akan belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa apapun yang terjadi Tuhan pegang kendali, tidak ada yang kebetulan, dan Tuhan turut bekerja untuk kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari kita akan mulai dalam doa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Kau izinkan kami ya Bapa untuk menikmati hari yang baru ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah dalam hidup kami. Oleh sebab itu, sebelum kami melakukan segala kegiatan hidup kami mau datang memuji menyembah Tuhan. Biar kiranya hadirat Allah mengalir atas hidup kami secara pribadi di tempat kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, penuhi jiwa roh kami dengan hadirat-Mu, biar kiranya urapan Allah mengalir dan kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami siap puji dan sembah Engkau. Haleluya. Oh haleluya Yesus, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib bagiku, amin. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mari pagi hari ini kita mau datang menghadap hadirat Tuhan. Kita mau bawa setiap pergumulan kita. Kita mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, sebab kita yakin percaya bahwa Allah kita, Dia Allah yang ajaib. Dia sanggup menolong kita dengan mujizatnya yang luar biasa. Mari berserah kepada Tuhan, jangan putus harapan. Tuhan selalu menyertai hidup kita. Naikkan pujian ini lebih lagi sungguh. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau naikkan puji-pujian kami, ucapan syukur kami ke hadirat-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu, amin. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi, Tuhan Engkau ajaib
percaya Tuhan, Kau sanggup sembuhkan kami, Kau sanggup pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari kita yang sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan, kita yang sedang sakit, mari kita semua mau naikkan pujian yang lebih sungguh lagi di hadapan Tuhan. Kita yang membutuhkan pemulihan dalam kehidupan kita, naikkan pujian dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dia sanggup lakukan mujizat. Oh, haleluya. Mari katakan, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, amin. Sembuhkan sakitku ya, pulihkan jiwaku. Amin. Mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau bertahta di atas penyembahan kami pada hari ini. Biar kiranya semuanya menyenangkan hati-Mu. Tuhan, mari sekarang kami beri kesempatan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, sampaikan isi hati-Mu. Urapilah hamba-Mu supaya apa yang disampaikan datang dari Tuhan. Dan pada saat ini buat semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dalam kitab Roma, dari kitab Roma maksud saya, pasal 8 ayat ke-28, sebuah ayat yang sangat terkenal dan sebuah ayat yang sangat sudah menjadi berkat banyak bagi banyak orang. Saudara-saudara, Roma 8 ayat 28, demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa kata yang perlu kita garis bawahi hari ini supaya menjadi semakin menerangkan ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang. Jadi ada masa waktu di mana mungkin kita belum tahu. Kata sekarang menunjukkan hari ini, saat ini. Saudara-saudara, mungkin kemarin, minggu lalu, bulan lalu, atau situasi yang sedang berproses terjadi, kita belum tahu. Tapi ketika saat ini semua mulai terang benderang, kita mulai tahu, sekarang kita tahu bahwa Allah turut bekerja. Bahwa Allah bekerja. Kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja. Allah selalu bekerja dalam kehidupan orang yang percaya. Allah selalu bekerja kepada orang-orang yang selalu berharap kepada Dia. Dikatakan firman Tuhan dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara boleh garis bawahi kata kebaikan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi intinya saudara-saudara, siapapun kita yang di dalam Tuhan, itu selalu Tuhan rencanakan kebaikan buat kehidupannya. Karena dikatakan
bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi buat orang yang mengasihi Tuhan, jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara-saudara, ya. Dan dikatakan mungkin ada saat tertentu, sekali lagi, kita belum tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan, tapi saatnya akan tiba kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik atau buruk, suka maupun duka. Saudara-saudara, Tuhan bisa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan kemudian saudara-saudara, firman Tuhan ditutup dengan kalimat, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di sini kita melihat bahwa ada rencana Allah, ada rencana Tuhan buat kehidupan orang yang mengasihi Tuhan. Kita punya rencana sendiri, tetapi Tuhan juga punya rencana. Kita punya agenda sendiri, tapi Tuhan juga punya agenda. Dan buat setiap orang yang mengasihi Tuhan, percayalah bahwa pada akhirnya Tuhan mendatangkan kebaikan buat dia yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan kisah di dalam 1 Samuel pasal ke-9, di mana Saul diurapi menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awal mulanya Saul tidak tahu bahwa Tuhan sedang merencanakan satu kehidupan yang lebih baik buat dia. Tuhan merencanakan dia untuk diangkat menjadi raja buat bangsa Israel, yang raja yang pertama buat bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwanya bermula hanya dari masalah yang sepertinya biasa. Papa atau bapak atau ayahnya Saul kehilangan beberapa keledai betina. Karena itu ayah Saul ini meminta untuk Saul mencari keledai-keledai betina yang terhilang. Bersama dengan bujangnya atau pembantunya, Saul kemudian pergi mencari. Mungkin sebagai anak muda, sebagai remaja pada saat itu, Saul tentu saja sedikit keberatan ya disuruh mencari keledai-keledai ini. Bukankah juga dia tahu bahwa papanya atau ayahnya itu punya pembantu, punya gembala yang bisa mencari keledai-keledai ini. Tetapi kita tahu di dalam 1 Samuel pasal ke-9, Saul dengan mungkin dengan taat atau mungkin dengan terpaksa, dia pergi mencari keledai-keledai yang terhilang ini. Saudara-saudara, dia mencari di beberapa tempat dan keledai ini belum diketemukan. Dan akhirnya dia merasa putus asa dan dia merencanakan untuk pulang ke rumah. Dia ajak bujangnya dan berkata, "Mari kita kembali saja ke rumah. Mungkin bapakku atau ayahku toh sudah melupakan keledai-keledainya." Tapi untung saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bujangnya atau pembantunya berkata, "Waduh, jangan. Mari lebih baik kita mencari di sini, di daerah ini terkenal dengan seorang nabi yang kita bisa bertanya kepada dia. Mungkin dia bisa menolong kita menemukan keledai-keledai itu." Saudara-saudara, jadi pada awalnya Saul dan pembantunya ini ingin mencari nabi yang kita tahu bernama Samuel, yang sangat terkenal di Israel pada saat itu, untuk bertanya di manakah keledai-keledai mereka. Saudara-saudara, waktu mereka pergi untuk menemui Samuel, mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Tuhan sudah punya rencana buat Saul. Sehari sebelum Saul pergi mencari Samuel, Tuhan sudah berbicara kepada Samuel bahwa besok pada waktu sekian akan ada seorang pemuda keturunan Benyamin. Dia adalah, aku mau supaya engkau urapi dia menjadi raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat bersama. Saul tidak tahu bahwa Tuhan sedang punya rencana buat dia. Dia sedang dalam kesulitan karena belum menemukan keledai-keledainya yang hilang. Saudara-saudara, tetapi dari peristiwa
yang tidak enak ini, peristiwa di mana dia sedang kehilangan dan hampir putus asa mencari keledai-keledainya yang terhilang, yang belum dia ketemukan, dia berencana pergi menemui Samuel. Tetapi pertemuan itu Tuhan turut bekerja. Di dalam pertemuan itu akhirnya Samuel mengerti bahwa dia harus mengurapi Saul menjadi raja Israel yang pertama. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali Tuhan pakai kesulitan, seringkali Tuhan pakai persoalan, seringkali Tuhan izinkan bahkan penderitaan terjadi dalam hidup orang yang percaya. Tetapi di balik itu Tuhan sedang merencanakan di dalamnya, dari bungkusan penderitaan itu, ketika dibuka bungkusnya, ada sebuah hadiah, ada sebuah kado yang indah dari Tuhan yang sedang ingin diberikan kepada anak-anaknya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, apa yang sedang saudara alami hari ini? Mungkin hari ini kita belum tahu Tuhan sedang berproses. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mari kita tetap yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tetaplah percaya Tuhan pegang kendali, tetaplah yakin bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan bahkan memberikan apa yang tidak pernah kita dapat pikirkan dan bayangkan. Sama seperti Saul, dia mengalami sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah dia dapat bayangkan. Dia diurapi menjadi raja bagi orang Israel. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, di jemaat kami ada seorang ibu. Suaminya sedang tidak bekerja dan dia harus mencari nafkah baik buat dirinya sendiri maupun untuk kebutuhan beberapa orang anaknya. Dia berjualan di satu tempat, saudara-saudara, tetapi suatu ketika tempat itu tidak bisa dia pakai lagi untuk berjualan. Artinya dia harus kehilangan tempat di mana dia bisa menghasilkan pemasukan. Saudara-saudara, saat itu dia merasa galau, gelisah. Tentu saja dia berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan penghasilan sementara dia sangat membutuhkan. Dialah sebagai tulang punggung bagi keluarga pada saat itu. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi beberapa saat kemudian dia terus berdoa, dia terus mencari Tuhan, sampai akhirnya dia tidak menyadari Tuhan buka jalan. Dia ditutup kesempatan pada satu tempat, tetapi ketika dia sedang berusaha mencari tempat lain, bukan hanya sekedar satu tempat, tetapi lebih dari 3 tempat dia mendapatkan kesempatan untuk dia berdagang kembali. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu satu perkara yang dahsyat dari Tuhan yang dia tidak pernah pikirkan. Di tengah kehilangannya, ternyata Tuhan berkati dia dengan kesempatan yang lebih luas lagi. Saudara-saudara, sama seperti Saul, di tengah kehilangan keledainya, saudara-saudara, dia mencari, dia hampir putus asa, tapi justru di sana Tuhan turut bekerja, mempertemukan dia dengan Samuel, dan akhirnya mengurapi dia menjadi raja. Hari ini, apapun proses yang sedang saudara hadapi, kesulitan apapun yang saudara hadapi, percayalah di balik itu semua, selama kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan mendatangkan kebaikan di belakangnya. Biar kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Siapa di antara saudara yang sedang hari ini sedang menghadapi tekanan, persoalan, dan kehidupan yang mungkin sedang dalam keadaan dalam lembah bayang-bayang maut, percayalah bahwa di balik itu semua gada dan tongkat Tuhan itu tetap menyertai kita. Haleluya. Mari datang sembahlah Dia. Percayalah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kaulah yang selalu baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Haleluya. Kau Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Terima kasih Bapa, biar kiranya firman ini boleh memberi kekuatan kepada kami, terutama kami semua yang mungkin hari-hari ini Tuhan, kami sedang menghadapi pergumulan, kami sedang menghadapi masalah dalam hidup kami Bapa. Kami mau serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yang mungkin hari-hari membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakit yang kami alami, mari Bapa, mujizat-Mu terjadi dalam nama Yesus. Oh haleluya, terjadi mujizat kesembuhan bagi kami semua yang membutuhkan kesembuhan yang daripada Engkau. Kami yang mungkin hari-hari ini ya Tuhan Yesus membutuhkan pemulihan atas kehidupan kami, baik dalam jiwa kami Tuhan, mungkin ya Bapa dalam kesehatan mental kami. Mari Tuhan pulihkan Bapa kehidupan kami, jiwa kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang mungkin membutuhkan pemulihan dalam ekonomi kami, mari Tuhan biar kiranya Tuhan sendiri yang akan memulihkan ya Bapa, baik itu kondisi usaha kami, pekerjaan kami Tuhan. Dan Bapa di surga, Engkau yang akan mencukupi, memulihkan segala keadaan usaha dan pekerjaan kami, sehingga kebutuhan hidup kami ya Bapa akan dicukupi oleh Engkau. Bapa, kami berdoa bagi kami juga yang mungkin membutuhkan pemulihan ya Tuhan dalam keluarga kami. Mari Tuhan, Engkau yang akan beracara memulihkan setiap hubungan di dalam rumah tangga dan keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya kami percaya Tuhan bahwa Engkau turut bekerja dalam segala keadaan yang kami alami saat-saat ini Tuhan. Engkau selalu berikan yang terbaik buat kami, agar kami boleh melihat ya Tuhan segala kebaikan dan rencana-Mu yang luar biasa di dalam setiap pergumulan yang sedang kami alami. Beri kami kekuatan Tuhan untuk kami terus tetap berfokus kepada Engkau, bahwa Engkau Allah yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pergumulan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat setiap anak-anak muda yang berharap dan bergantung kepadamu. Mari Tuhan berikan mereka pergaulan yang baik, masa depan yang indah dan penuh harapan. Studi kuliah mereka, pekerjaan mereka Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Bapa buat mereka Tuhan, anak-anak muda yang mungkin sedang merindukan pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik buat mereka Bapa. Mereka mungkin pasangan muda yang membutuhkan keturunan, merindukan keturunan Tuhan. Mari Tuhan berikan kepada mereka keturunan-keturunan ilahi. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang akan campur tangan. Bapa, kami berdoa buat setiap langkah hidup kami sepanjang hari ini, biar kiranya kami boleh diberkati dalam segala hal yang kami perbuat Bapa. Terima kasih semuanya Kau jadikan berhasil. Kau patahkan segala halangan rintangan dalam setiap usaha pekerjaan kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga Tuhan kiranya menyertai kehidupan kami boleh dijauhkan dari malapetaka dan mara bahaya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu tercurah atas kami semua sepanjang hari ini. Kami berdoa juga buat Indonesia Tuhan, pulihkan lebih lagi, berkati Indonesia lebih lagi Bapa. Kami berdoa juga ya Tuhan buat para pemimpin bangsa kami, Tuhan memberkati mereka untuk mereka boleh melakukan tugas-tugas dengan baik sesuai rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau buat dalam doa dunia ini Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, biar kiranya dunia ini semakin penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita daripada Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sekarang saudara-saudara kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita buka hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita, mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Nya dicurahkan buat kita semua. Mari kita yang percaya dan sudah menerima boleh berkata, Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudara-saudara, biar kiranya hari ini
kita boleh menikmati sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan yang baru dari Tuhan. Sampai kita berjumpa kembali di dalam program kita yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.